Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, anggota kami Nurul Mutmainnah Fadila Nisa, Adi Putra Durau, Aziza Suryani Putri, Rahmawati, Pramita Nur Islamia, mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Angkatan 2019, Universitas Negeri Makassar. Yang pada kesempatan kali ini akan membahas soal 3 dimensi mata kuliah geometri dasar melalui video ini. Baiklah, kita lanjut ke materi pembahasan soal 3 dimensi. Saya akan membahas soal UN 2016. Diketahui 5 tegak ABCD dengan bidang alas ABCD berbentuk persegi panjang. Panjang AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 6 cm, dan rusuk tegak TA sama dengan 13 cm. Jika A sudut antara garis AT dalam bidang TBD, sin A sama dengan A 12/13, B 8/13, C 5/13, D 4/13, E 3/13. Diketahui AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 6 cm, dan TA sama dengan 13 cm. Ditanyakan sin A. Jawab. Pertama, kita harus mengetahui dulu berapa panjang AC. Karena dari panjang AC, kita bisa mengetahui panjang AO. Kita mencari panjang AC menggunakan teorema Pythagoras. AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan AC kuadrat. 64 ditambah 36 sama dengan AC kuadrat. AC sama dengan 10 cm. Karena AO setengah dari AC, maka 1/2 AC sama dengan AO. Atau AO sama dengan 5 cm. Kita perhatikan bahwa segitiga TAO siku-siku di O. Kemudian, perhatikan segitiga TAO, siku-siku di O, dan di antara garis AT dan bidang TBD membentuk sudut A. Jadi, kita memperoleh sin A sama dengan AO per AT. Hasilnya adalah 5/13. Baik, soal selanjutnya yakni ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2017 atau sering disebut dengan UTUL UGM tahun 2017. Nah, diketahui kubus ABCD EFG jika alfa adalah sudut di antara bidang AHF dan CHF, maka sin alfa adalah A minus 2/3 akar 2, B minus 1/3 akar 2, C 1/3, D 1/3 akar 2, E 2/3 akar 2. Nah, dapat dilakukan langkah sebagai berikut. Pertama-tama, kita gambarkan bidang AHF, CHF pada sebuah kubus ABCD EFGH. Nah, dapat dilihat pada gambar diperlihatkan daerah yang diarsir yang membentuk sudut O. Nah, sudut O ini disebut dengan sudut alfa sesuai dengan soal. Nah, jadi sudut alfa ini akan kita hitung. Nah, pertama-tama kita mengeluarkan segitiga AOC sebagai berikut. Nah, jadi segitiga AOC ini akan kita hitung setiap sisinya. Pertama-tama, misalkan panjang sisi kubus ABCD EFGH adalah P. Nah, karena AC merupakan diagonal sisi yang dimana panjang diagonal sisi sama dengan sisi akar 2, sehingga AC sama dengan P akar 2. Karena
OA dan OC memiliki panjang yang sama, maka dapat dihitung salah satunya saja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya memilih untuk menghitung panjang OA. Nah, dengan menggunakan segitiga yang terdapat dalam kubus ABCD EFGH, yakni segitiga AEO. Nah, untuk menghitung panjang OA, perlu diketahui terlebih dahulu panjang OE, yakni OE merupakan 1/2 dari diagonal sisi. Nah, telah dimisalkan sebelumnya, AC atau diagonal sisi adalah pi akar 2, sehingga diperoleh OE sama dengan pi akar 2 per 2. Selanjutnya, kita dapat menghitung panjang OA dengan menggunakan rumus segitiga Pythagoras, yakni OA sama dengan akar AE kuadrat ditambah OE kuadrat. Nah, masing-masing kita masukkan nilainya. AE adalah P, OE adalah P akar 2 per 2. Sehingga diperoleh akar P kuadrat ditambah 2P kuadrat per 4. Nah, kita keluarkan P kuadratnya, sehingga P akar 1 ditambah 2 per 4, atau P akar 1 ditambah 1/2. Sehingga diperoleh OA sama dengan P akar 3 per 2. Sehingga diperoleh panjang OA dan OC adalah P akar 3 per 2. Selanjutnya, kita akan menerapkan aturan kosinus, ya, yang dimana aturan kosinus yakni A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, selanjutnya kita terapkan, sehingga O kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos O. Sehingga cos O sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang O kuadrat per 2AC. Nah, selanjutnya kita memasukkan nilainya masing-masing, sehingga diperoleh cos O sama dengan P akar 3 per 2 pangkat 2 ditambah P akar 3 per 2 pangkat 2 dikurang P akar 2 pangkat 2 per 2 dikali P akar 3 per 2 dikali P akar 3 per 2. Selanjutnya, kita keluarkan P pangkat 2 dari pembilang maupun penyebutnya, sehingga cos O sama dengan P kuadrat dalam kurung akar 3 per 2 pangkat 2 ditambah akar 3 per 2 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2 per P kuadrat dikali 2 dikali akar 3 per 2 dikali akar 3 per 2. Nah, selanjutnya kita coret P kuadrat pada pembilang dengan P kuadrat pada penyebutnya. Nah, selanjutnya diperoleh cos O 3 per 2 ditambah 3 per 2 dikurang 2 per 2 kali 3 per 2. Nah, selanjutnya diperoleh 3 per 2 ditambah 3 per 2 dikurang 4 per 2. Nah, 4 per 2 ini berasal dari bentuk 2 yang sebelumnya. Nah, untuk penyebutnya, mengapa hanya sisa 3? Karena terjadi pencoretan 2 dan 2. Nah, selanjutnya kita hitung pembilangnya, sehingga memperoleh 2 per 2 per 3. Sehingga diperoleh cos O sama dengan 1/3. Atau disebut juga dengan cos alfa sama dengan 1/3. Karena yang ditanyakan adalah sin alfa, maka
dapat diperoleh dengan menggunakan segitiga Pythagoras. Nah, sebelumnya telah diperoleh cos alfa sama dengan 1/3, artinya sisi samping dan sisi miringnya yakni 1 dan 3. Nah, untuk memperoleh sin yakni depan per miring perlu dicari nilai x. Nah, dengan cara menggunakan segitiga Pythagoras, yakni x sama dengan akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Diperoleh akar 9 dikurang 1, sehingga x sama dengan akar 8 atau x sama dengan 2 akar 2. Nah, sehingga diperoleh sin alfa sama dengan 2 akar 2/3. Jadi, jawabannya adalah E, 2/3 akar 2. Di sini saya akan menjelaskan soal SBMPTN Matematika IPA tahun 2014, kode 514. Nah, soal diketahui kubus ABCD EFGH dan terdapat titik P, Q, R, S masing-masing pada AB, BC, CD, dan AD sehingga BP sama dengan CR adalah AB/3 dan QC sama dengan DS adalah AD/3. Di sini pertanyaannya adalah berapa volume limas EPQRS adalah titik-titik volume kubus. Nah, jawaban di sini terdapat gambar rusuk, terdapat gambar kubus, dan di dalam kubus terdapat gambar limas. Nah, di sini kita mengambil panjang rusuknya adalah 3x. Kenapa? Karena di soal diketahui bahwa BP sama dengan CR adalah AB/3. AB/3. PB adalah AB/3. Nah, AB/3 adalah, kalau kita misalnya di sini PB adalah AB/3. Nah, sedangkan kalau kita mengambil panjang rusuknya adalah 3x, berarti panjang BP itu adalah x. Begitu pula dengan CR dan QC dan DS. Nah, next, luas alas atau luas PQRS sama dengan luas persegi ABCD dikurang dalam kurung luas segitiga APS ditambah luas P segitiga PBQ ditambah luas segitiga QRC ditambah luas segitiga SDR. Kenapa? Karena yang dicari adalah luas P, Q, R, dan S, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa luas P, Q, R, S itu sama dengan luas persegi ABCD dikurangi dengan luas segitiga luas segitiga APS, PBQ, luas segitiga QRC, luas segitiga SDR. Nah, baik, luas persegi ABCD. Kita ketahui bahwa panjang rusuknya adalah 3x, berarti luas persegi adalah 3x kali 3x. Luas segitiga APS. Kita lihat segitiga APS. Di sini APS panjang alasnya adalah 2 dan panjang tingginya adalah 2. Berarti di sini adalah 1/2 kali 2x kali 2x. Kenapa? Karena luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Begitu pula seterusnya. Nah, lihat segitiga PBQ. Di sini kita ambil alasnya adalah 2x dan tingginya adalah x. Kita lihat. Berarti 1/2 kali 2x kali x sama dengan 1/2 kali 2x kali x. Luas segitiga QRC. Kita lihat QRC, kita ambil
QRC itu adalah alas sama tingginya sama, berarti 1/2 dikali X kali X. Nah, luas segitiga SDR. Yang terakhir, SDR. Kita ambil alasnya adalah 2X, tingginya adalah X. Kita lihat, berarti 1/2 dikali 2X kali X. Baik, 3X kali 3X adalah 9X kuadrat. 2X kali 2X adalah 4X, dan 4X kuadrat dan dibagi 2 menghasilkan 2X kuadrat. 2X kali X adalah 2X kuadrat dan dibagi 2 menghasilkan X kuadrat. Nah, 1/2 kali X menghasilkan 1/2X kuadrat. 1/2 kali 2X kali X adalah X kuadrat. Nah, hasil penjumlahan yang terdapat dalam kurung ini, yang terdapat dalam kurung itu adalah 9/2. 9/2 X kuadrat. Nah, 9X kuadrat dikurangi dengan 9X kuadrat, 9/2X kuadrat, maka hasilnya adalah 9/2X kuadrat. Nah, karena yang ditanyakan di soal adalah berapa volume limas EPQRS adalah bla 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 volume kubus, atau bisa kita ambil perbandingan antara volume limas dengan volume kubus. Maka di sini volume limas per volume kubus. Rumus volume untuk mencari volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kita ketahui bahwa luas alas yang didapat sebelumnya adalah 9/2X kuadrat, maka di sini 1/3 dikali 9/2X kuadrat kali 3X. Karena 3X adalah tingginya itu 3X karena panjang rusuk kubusnya itu adalah 3X. Nah, volume kubus rumusnya adalah X pangkat 3, berarti 3X kali 3X pangkat 3. Nah, di sini 1/3 habis dengan 3X. Habis dengan 3X. 3-nya habis, berarti sisa 9/2X kuadrat. Kita lihat, karena di sini masih tersisa X, maka kita bagi X-nya. Berarti habis. Di sini sisa 9/2X kuadrat per 3X kali 3X kali 3. 9/2 per 3 kali 3 kali 3, berarti 27. 9/2 per 27 adalah 1/6. Berarti dapat kita simpulkan bahwa volume EPQRS atau volume limas adalah 1/6 volume kubus. Baik, sekian itu penjelasan saya mengenai soal SBMPTN.